Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rania Anggraini. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pelatihan pemanfaatan barang bekas melalui pembuatan pot dari kain bekas. Adapun pokok bahasan, yang pertama, pengantar. Yang kedua, apa itu pemanfaatan barang bekas dengan menjadikan kain bekas menjadi pot. Lalu yang ketiga, membangun tim. Yang keempat, langkah-langkah pembuatan. Yang kelima, strategi promosi yang efektif. Dan yang terakhir, pendanaan. Menanam tanaman hias kini menjadi salah satu hobi yang disenangi di masa pandemi corona ini. Apakah Anda tertarik untuk menanam tanaman hias, namun tidak ingin terlihat biasa saja? Nah, Anda bisa memulainya dengan memiliki tanaman hias yang bisa ditanam di pot yang unik. Tanaman hias di dalam pot yang unik dapat menambah dimensi lain pada tanaman. Saat memilih pot untuk tanaman, sebaiknya pilihlah warna dan bahan yang sesuai dengan desain interior rumah. Apa itu pemanfaatan barang bekas dengan menjadikan kain bekas menjadi pot? Hampir setiap rumah pasti memiliki barang bekas seperti kain yang sudah tidak terpakai. Tak jarang barang tersebut dibuang begitu saja dan sangat jarang dimanfaatkan kembali. Apakah kain tersebut bisa dijadikan kerajinan tangan? Salah satunya yaitu pot bunga. Pot bunga yang unik karena terbuat dari kain bekas yang dibentuk seperti pot dan dikreasikan seunik mungkin bisa dengan ditambahkan warna pada pot kain tersebut. Bahan baku dari pembuatan kain pot ini sangatlah mudah untuk dijangkau, jadi tidak perlu susah payah mencarinya. Dari kreasi barang bekas yang diubah menjadi pot kain ini nantinya dapat memiliki nilai jual juga, karena walaupun cara pembuatannya itu termasuk mudah, tentu ada beberapa yang enggan membuat sendiri. Nah, maka dari itu kita bisa memanfaatkan peluang tersebut. Membangun tim. Tim bukan sekedar kelompok orang. Tim adalah organisasi yang memiliki dinamika, kualitas, dan standarnya masing-masing. Dalam setiap tim, ada beragam orang yang semuanya bisa mendorong dan menolak ke berbagai arah dengan kekuatan yang berbeda-beda, dengan keyakinan yang berbeda-beda juga. Nah, untuk melakukan pembuatan pot dari kain bekas ini, kita harus membentuk tim yang mempunyai visi dan misi yang sama, membangun rasa saling percaya, dapat berkomunikasi intensif, dapat memahami peran dan tanggung jawab, saling menghormati dan saling menghargai, memiliki komitmen yang kuat, dan melakukan evaluasi rutin. Bahan dan cara pembuatan tidak rumit dan relatif cepat. Bahannya yang pertama, kain bekas atau handuk bekas disesuaikan dengan rencana seberapa besar pot bunga yang akan dibuat itu. Yang kedua, semen putih. Yang ketiga, sarung tangan. Lebih baik yang terbuat dari karet. Jadi sarung tangannya itu dari karet biar tidak mudah rusak. Lalu yang keempat, pengaduk semen. Yang kelima, wadah adonan semen yang akan diencerkan dengan air. Yang keenam, pot kecil yang akan digunakan untuk cetakan utamanya. Yang terakhir ada pasir kasar. Lanjut ke tata cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan adonan semen dalam wadah yang telah disiapkan tadi. Gunakan sarung tangan karet untuk melakukan pembuatan adonan semen. Yang kedua, masukkan semen ke dalam wadah secukupnya, kemudian campur dengan air secukupnya. Ketiga, tambahkan sedikit pasir kasar, lalu aduk hingga merata. Adonan jangan sampai terlalu padat maupun terlalu encer. Yang keempat, basahi kain terlebih dahulu agar semen dapat meresap dengan bagus, lalu masukkan ke adonan semen yang tadi.
Celupkan kain ke dalam adonan semen sampai seluruh permukaan tertutup sempurna oleh adonan semen. Jangan lupa untuk melubangi handuk sebagai jalan pembuangan air nantinya. Yang keenam, lalu untuk membentuknya menjadi pot unik, balikkan pot kecil tadi, kemudian letakkan kain yang telah tercelup semen. Lalu tinggal diatur saja bentuknya mau seperti apa sesuai dengan seleranya masing-masing. Yang terakhir, keringkan kain yang sudah berbalur semen tadi kurang lebih sekitar 1-3 hari. Kemudian jika sudah kering, lepaskan kain semen dari pot dan pot kain semen sudah bisa digunakan. Adapun strategi promosi yang efektif. Promosi penjualan merupakan proses memberikan informasi dan meningkatkan target pasar untuk diterima dan dibeli oleh pasar. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi promosi merupakan kegiatan yang direncanakan dengan menggunakan berbagai variabel-variabel promosi sebagai alat yang dimaksud membujuk konsumen agar mau membeli produk tersebut. Cara mempromosikan produk yang terbaik dan terbukti efektif bisa menggunakan sosial media dengan cara diiklankan, bisa menggunakan seperti aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook, atau bisa Twitter, dan yang lainnya. Pendanaan adalah bahan bakar agar usaha atau bisnis tetap berjalan. Sebuah usaha dapat mengambil jalan yang berbeda untuk mendapatkan pendanaan. Usaha baru merasa kesulitan untuk mengumpulkan dana karena mereka biasanya hanya memiliki beberapa pelanggan, tetapi harus menghadapi banyak pesaing. Beberapa sumber keuangan bersifat jangka pendek dan jangka panjang. Berdasarkan alasannya, sumber pendanaan terbagi menjadi dua, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Dalam pembuatan pot dari kain bekas ini tentunya juga memerlukan dana untuk melakukannya. Bisa dana dari dalam atau dari luar. Dana dipergunakan untuk membeli alat dan bahan yang diperlukan untuk dibeli. Karena bahan baku sudah ada, jadi tidak perlu memerlukan banyak dana untuk membuat barang tersebut atau membuat pot dari kain bekas tersebut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.